Dulu zaman Orde Baru ada PMP di kurikulum sekolah. Ya. Setelah itu dihapus. Tapi sekarang ada muncul baru P5. Iya, PPKN itu Bapak? Apa? PPKN? Bukan, P5. P5. Berarti sekarang sudah ada kurikulum P5 ya Mas ya, di mulai SD SMP selanjutnya ada P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya baru tahu ini Bapak. Iya. Ini sudah 2 tahun sebetulnya. Sudah berjalan 2 tahun, tapi sekarang ini mulai menyebar sudah. Betul. Berbagai macam cara. Beliau itu sudah pandai betul. Sudah pinter, benar pinter orang Arab itu. Coba Indonesia ini dijajah Belanda, caranya Belanda kan pakai kekerasan. Iya. Siapa yang tidak pernah menjajah Indonesia? Tapi beliau mencari celah-celah gimana kita bisa menguasai Indonesia tapi secara halus. Nah, ini. Lah, di waktu itu kalau mbah kita, kakek kita seandainya tidak terpengaruh karena jabatan ini, mungkin sulit budaya Arab berkembang di Jawa ini. Nah, karena ajaran kita masih banyak ditemui. Iya, sekarang sudah mengerti, sudah tahu. Oh, kalau gitu apa leluhur kita ini zaman itu ya sudah dibohongi lah. Dibohongi. Nah, kalau sudah ngerti, anak cucunya yang sekarang ini loh, ini sudah zaman milenial. Iya. Sudah zaman plastik. Kok mau dibohongi terus, woy. Kalau sudah tahu kalau itu dibohongi, kalau itu kelemahan, kebodohan leluhur kita, masa mau diturut, masa mau diikuti. Iya. Kan enggak toh? Kita harus lepas dari kebodohan. Seharusnya tidak, ya. Sudah tidak zamannya orang kita bodoh. Kapan kita merdeka lahir batin? Banyak di mana-mana. Walah, pokoknya di Jawa ini kalau ini penganutnya Mbah Sunan Kalijogo geruduk. Nggak tahu kalau Mbah kita itu zaman itu dibodohi sudah kelemahan. Iya. Misalnya tidak Mbah Raden Said yang ikut menyebarkan ajaran budaya Arab nggak sampai seberat ini orang Jawa. Iya. Itu kan kelemahan simbah kita sendiri, leluhur kita. Kalau sudah tahu itu kelemahan, masa mau diikuti? Sampai kapan kita menjadi budak orang Arab? Kan diperbudak sekarang. Iya, kembali lagi itu. Budak tidak hanya Jawa, Indonesia. Nusantara. Berapa triliun 1 tahun kita setor di sana? Setiap tahunnya, setiap acara. Nah iya, berapa tahun? Iya. Kita menyumbang devisa bagi mereka. Iya toh, penyumbang terbesar Indonesia. Penyumbang terbesar bagi negara Arab. Iya. Makanya dirangkul terus ini karena mudah dipengaruhi. Ya, nggak menjelek-jelekan. Nah, kita ini loh harus bangkit. Kalau ditakuti kalau kamu nggak pakai cara Arab besok masuk neraka, sudah takut kok. Lah gimana kalau sudah takut mau? Iya. Ya akhirnya yang menjadi pengikut itu karena takut. Iya toh? Betul. Mbokna sadar, ayo kita pakai akal sehat. Biar tidak dibohongi terus. Jangan menjadi bangsa yang bodoh. Saat ini kan bangsa kita terbodoh sedunia, bukan termiskin, tapi terbodoh. Bisa juga jadi miskin karena bodoh. Kan gitu toh? Betul. Ayo, yang sudah sekarang mulai sadar diri. Karena manusia di hadapan Tuhan itu sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Orang luar negeri pinter-pinter, masuk kita gak boleh pinter? Boleh.
Ayo kita berdiri di kaki sendiri. Demi apa? Memayu hayune Bahwono. Enggak kok orang asing terus digurai, enggak apa-apa. Kalau orang asing di sini menguntungkan Indonesia karena bekerja, karena bagaimana? Tapi keyakinan bertuhan. Jangan dipakai alasan. Sebelum ada agama pun apapun kita sudah punya keyakinan bertuhan kok. Kenapa milik kita sendiri ditinggalkan? Ikut-ikutan miliknya orang lain. Ya, yang lain ya biar dilakukan orang lain. Budaya Arab biar dilakukan orang Arab. Walaupun di Indonesia nggak apa-apa. Masuk kita misalnya orang Jawa hidup di Jawa, orang Indonesia hidup di Indonesia, yang dikembangkan kok budaya Arab. Nah, Kan salah toh? Sungguh ironis sebenarnya. Nah, betul. itu kebodohan kita. Kita punya ajaran yang sangat luhur, sudah ada sebelum Ya. agama-agama itu masuk ke sini. Itu kita sebenarnya sudah ada. Sudah punya. Ajaran budi pekerti luhur. Betul. Bahkan bahasa saja orang Jawa itu sulit loh. Karena apa? Ada tatarannya, anda pasornya. Sesama usia, Betul. dengan orang tua, dengan penjabat, leluhur. Itu kan ada tatarannya. Itu orang Jawa. Sekarang hilang. Karena apa? Ditelan ombak. Nah, ombak ini kita harus bisa menanggulangi ombak ini. Dalam berkomunikasi itu sudah Coba, yang pakai bahasa Jawa halus itu ya, sudah langka, Bapak. Coba kalau orang Malah Jawa pakai bahasa yang luar, lain. yang Coba orang Jawa yang masuk di rumah tetangga nggak ada yang kulonwun sekarang. iya. Nah, Yang misalnya permisi. Indonesia ya permisi, Saya permisi. nggak ada. Nggak ada. Iya. Apa itu kehendak Tuhan? Iya. Kalau kehendak Tuhan ya sudah. Menjadilah bangsa yang bodoh selamanya. Iya. Kok? Tapi sampai kapan kita mau jadi Nah, bodoh? sampai kapan itu tinggal kita sendiri. Tergantung kita. Mau Kemauan bergerak kita. apa enggak? Mau bergerak apa enggak? Betul, Bapak. Kalau tidak mau berkarya ya nggak punya hasil. Kalau diem aja ya. Nah, ini bukan kok karena kita ini menjelek-menjelekan orang lain, enggak. Introspeksi diri, mencari kebenaran. Ini sudah waktunya Wong Jawa Bali Jaya, Nusantara Jaya. Sudah Tapi waktunya. sepertinya untuk mengembalikan ajaran Jawa ini juga dibutuhkan tenaga yang agak ekstra, Ya. Bapak. Karena mungkin mereka juga akan mengcounter balik, melawan, Ya. agar mereka ndak dirongrong juga. Tapi ini sudah kelihatan. Sekarang dulu zaman Orde Baru ada PMP di kurikulum sekolah. Ya. Setelah itu dihapus. Tapi sekarang Ada ada muncul baru P5. Iya, ada. PPKN itu, Bapak. Apa? PPKN, Bukan, P5. P5. Jadi sekarang sudah ada kurikulum P5 ya Mas ya, di mulai SD SMP selanjutnya ada P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya baru Ya. tahu ini, Bapak. Nih, Iya. ini sudah 2 tahun sebetulnya sudah berjalan 2 tahun, tapi sekarang ini mulai menyebar, sudah diketahui. Ini kembalinya PMP. Kalau saya rasakan, oh ya, PMP kan pendidikan moral Pancasila. Kita ini kan Pancasila. Pancasila, Nah, betul. bukan yang Bukan lain. yang lain. Bukan agama Indonesia ini dasarnya Pancasila. Kalau dasarnya agama rusak Indonesia. Iya. Karena apa? Perang terus nanti, Bapak. Agama lebih dari 1 kok. Di Indonesia ya ada 6 kok. Rebutan bener. Nah, rebut bener. Kalau sudah menjadi 1 kan Esa toh, Indonesia. Indo dari bermacam-macam sudut, bermacam-macam suku. Esa disatukan menjadi 1.
Pancasila ini. Nah, Pancasila sila pertama ketuhanan. Ya, mari kita belajar bertuhan. Contohnya bagaimana? Buktinya apa orang yang berjiwa ketuhanan? Ini. Sekarang sudah keluar kurikulum di sekolah ini. P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi sebenarnya memang terlihat ketika kita itu beragam dalam agama atau kepercayaan di bawah naungan Pancasila, itu sebenarnya terlihat indah, Bapak. Indah. Justru kalau mau disatukan hanya ada mungkin satu agama, kayaknya yang nggak monoton. Iya. Nah, makanya ibaratnya kita ini Bhinneka Tunggal Ika ini seperti taman bunga. Betul. Ada putih, ada merah, ada kuning, ada hijau. Iya. Indonesia tidak melarang agama, tidak pernah melarang agama, tapi harus harmonis. Jangan rebut benar. Yang asal dari mancanegara harus patuh aturan Indonesia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Indonesia harus diatur oleh mancanegara. Oleh mereka itu. Salah itu. Coba sekarang pemerintah ini yang ketok nyolok satu ini. Yang masih belum dikembalikan. Coba. Manusia semua kan harus menikah. Betul. Tapi Indonesia, seluruh Indonesia tidak ada kantor urusan nikah. Ayo. Kantor urusan nikah? Tidak ada. Yang ada kantor urusan agama. Nah, karena ini kesalahan kita. Karena urusan menikah, urusan pelayanan nikah ini diserahkan, dikuasakan Departemen Agama. Ini kesalahan. Agama tidak boleh dinegerikan betulnya. Iya, aneh juga sebenarnya kalau dipikir-pikir itu, Bapak ya. Ini urusan Departemen Agama, walaupun departemen kan miliknya bangsa, tapi yang menempati hanya agama satu toh. Kantor urusan agama, tapi di situ hanya satu agama yang ngurusin. Yang pertama hanya satu agama, yang kedua untuk ngurusin urusan nikah. Iya. Nikah ini kan urusan sosial, individu. Iya, nikah. Lucu dan aneh. Aneh tapi nyata. Iya. Ya toh? Tapi terjadi. Tapi inilah buktinya sekarang. Kita ini butuh nikah ya. Karena Indonesia ini punya menteri sosial, ya ini kan urusan sosial. Atau urusan catatan sipil atau warga negaraan. Kewarganegaraan. Nah, kan semestinya ini yang punya, yang diserahi. Kalau diserahi pelayanan nikah diserahkan Departemen Agama. Ya pasti yang orang nikah ini diatur secara agama, bukan cara negeri. Nah ini kan salah juga. Nah ini harus dibenahi, ditoto kembali. Nah itu yang benar. Sistem itu ya harusnya memang dari pemerintah yang mengatur. Dari pemerintah itu ada kaitannya. Dari Menteri Agama, dari harus sadar lah, harus sadar. Iya. Jadi tidak boleh pemerintah negara diatur agama, nggak boleh. Ya agama harus diatur pemerintah negara. Oh ini Indonesia kok. Kan nggak ada agama yang made in Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Indonesia ini budayanya lain dengan. Kebetulan kita impor semua agama dari luar. Kita ini Pancasila. Itu loh, bukan kok kita ini memojokkan agama enggak, tapi kenyataan itulah yang ada. Kita harus berani bicara yang benar kalau mau menjadi orang benar. Kalau mau menjadi orang baik, kita harus bicara yang baik-baik, kan gitu. Karena bicara ini ya juga istilah Jawa, bicara ini doa loh. Pembicaraan ini doa manusia ini. Makanya kalau ingin jadi orang baik, mari kita bicara yang baik-baik. Maka kita Indonesia harus bermusyawarah ya. Ya, musyawarah. Bukan debat, debat tidak ada habisnya. Musyawarah. Kalau ingin menjadi orang yang benar, menemukan kebenaran, mari kita bicara yang benar. Jangan A dikatakan B, B dikatakan C. Tidak ada habisnya.
itulah orang spiritual, orang yang berketuhanan. Benar-benar orang yang berketuhanan itu harus berani bicara yang sebenarnya. Meskipun itu pahit itu, Pak. Walaupun pahit, menelan pil pahit tapi menjadi kesehatan nggak apa-apa. Tapi minum segar tapi menjadi penyakit, apa untungnya? Iya, betul. Sakit selama hidup. Betul. Obat itu, jamu itu nggak ada yang segar loh. Mesti merasa pahit apa gimana, getir. Tapi untuk kesehatan, monggo, silahkan. Kita harus mau dan berani. Kalau nggak berani ya selamanya ya menjadi budak orang asing terus. Betul. Ansilah, kasihan anak cucu kita. Kasihan juga.